Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel yang sama, Romse Ajah. Ya, channel khusus membahas mengenai bagian-bagian automobile yang harapannya teman-teman bisa lebih mengerti apa fungsi dan cara kerja dari komponen tersebut. Namun kalau dilihat dari backgroundnya agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kita membahas itu backgroundnya gambarnya mengenai dapur, mengenai taman. Sekarang karena PSBB nggak boleh kemana-mana, bosan dalam rumah terus. Sekarang agak sedikit berbeda, itu backgroundnya adalah tempat jemuran. Gak apa-apa lah ya, yang penting adalah materinya, jadi bukan backgroundnya. Saya ingatkan kembali, beberapa waktu lalu kita pernah mereview mengenai cara kerja dan fungsi dari differential lock pada kendaraan truk 6x4. Dan untuk materi kali ini juga masih ada hubungannya dengan differential lock, yang mana kalau yang kemarin mengenai fungsi dan cara kerjanya, kalau sekarang adalah mengenai penggunaan ban dengan profil yang berbeda pada kendaraan berpenggerak 6x4. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah melihat di luaran, baik di tambang, di pasiran segala macam, ada beberapa kendaraan yang memang yang 6x4 ya khususnya menggunakan profil ban yang berbeda. Dalam arti kata adalah yang as tengahnya itu menggunakan ban pacul dan yang as belakangnya itu menggunakan ban cacing atau ban bawaan pabrik kalau kata orang. Nah, kira-kira sebenarnya boleh nggak sih menggunakan cara seperti itu atau sebaliknya, yang tengahnya ban cacing, yang belakangnya ban pacul? Dan juga apa alasannya konsumen mengganti ban seperti itu? Oke, sebenarnya kalau dari sisi konsumen ini pengaruh dengan operasional, baik dari operasional jalan maupun operasional dari sisi cost yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Ketika konsumen harus mengganti misalkan as tengah kan ada 4 ban, as belakang ada 4 ban. Kalau dia harus mengganti 8 ban sekaligus, ya otomatis sudah kebayang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti ban dari ban cacing menjadi ban pacul. Terus memang alasannya jelas, dengan diganti semuanya berarti kemampuan roda traksi antara ban dengan jalan semakin lebih baik. Ketika dia melewati jalur lumpur makin lebih bagus lagi karena gesekannya semakin bagus sehingga mobil bisa keluar dari lumpur. Nah, kalau diganti cuma depannya saja atau yang tengah ya, atau mengganti yang bagian belakang saja, itu bagaimana? Kalau dari sisi cost atau dari sisi biaya sebenarnya ya ringan, mereka hanya mengeluarkan untuk pembelian 4 ban saja, 2 di kiri, 2 di kanan untuk yang as tengah ataupun as yang belakangnya saja. Namun kalau dilihat dari sisi traksi ya kurang begitu bagus, tapi kalau memang pertimbangannya dari biaya, ya otomatis biaya yang dikeluarkan dibanding mengganti 8 roda tentunya lebih murah yang 4 roda saja. Jadi yang 4 roda belakangnya itu menggunakan ban bawaan pabrik. Namun apakah boleh dengan mengganti seperti itu? Sebagian saja, tidak semuanya. Nah, disinilah kita akan coba membahas lebih detail lagi. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Tentunya bila ada yang ingin ditanyakan, bisa buat diskusi di komen tersebut. Dan juga jangan lupa ada tombol lonceng itu di bawah, jadi bisa diklik juga. Jadi harapannya ketika ada video terbaru teman-teman bisa langsung dapat yang update, bisa langsung tahu bahwa ada yang terupdate baru. Oke, sudah tidak sabar menunggu, langsung saja berikut ulasannya. Oke guys, sebelumnya kita coba ulas dulu apa yang disebut ban pacul dan ban cacing seperti gambar. Seperti yang teman-teman lihat
pada gambar sebelah kiri adalah ban pacul. Ban pacul sendiri terbagi atas semi pacul atau orang biasa nyebutnya riplak, dan ban yang memang 100% pacul atau lak. Kegunaan ban ini umumnya untuk daya cangkram yang lebih baik, terutama ketika melewati jalan berlumpur, jalan licin, karena paten atau kembangnya sendiri itu cenderung kasar dan tebal. Untuk yang sebelah kanan adalah tipe ban rip atau orang biasa nyebutnya di lapangan itu dengan ban cacing atau ban bawaan pabrik. Tipe ban seperti ini umumnya digunakan untuk jalan yang memang cenderung kering, permukaan yang halus, dan juga untuk jalan on-road biasanya. Untuk ban tipe ini sangat baik dalam pengemudian dan juga suaranya halus, tidak bising seperti ban pacul pada umumnya. Ban pacul apabila kita bandingkan kelilingnya dengan ban cacing, dia memiliki keliling yang lebih panjang atau jarak tempuh dari titik awal ban ke titik semula apabila kita gelindingkan akan lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan ban cacing. Ban cacing memiliki panjang keliling yang lebih pendek, sehingga apabila ingin mendapatkan jarak tempuh yang sama dengan ban pacul, maka ban cacing harus berputar lebih dari 1 kali putaran. Dengan kata lain, putaran ban cacing lebih banyak dibandingkan ban pacul untuk menempuh jarak yang sama. Begitupun juga untuk kecepatannya. Kecepatan pada ban cacing akan lebih baik dibandingkan dengan kecepatan pada ban pacul. Ban pacul akan cenderung lebih lambat karena keliling yang lebih panjang tadi. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya terkait differential lock atau interaxle differential lock, bahwa ketika differential lock tidak diaktifkan, maka penggerak kendaraan tetap 6x4 dan tidak pernah berubah menjadi 6x2. Hanya saja putaran roda sisi A atau aksel pada A dan aksel pada B bisa saja mengalami perubahan tergantung kondisi jalan yang dilewati, apakah itu berlumpur, licin, berlubang, ataupun penggunaan profil ban yang memang berbeda kelilingnya. Berikut adalah contoh pemakaian ban dengan profil berbeda dengan kondisi differential lock atau interaxle differential locknya tidak aktif. Terlihat ketika kendaraan belum bergerak, posisi tanda yang kita berikan pada ban di posisi yang sama. Namun ketika kendaraan berjalan dan menempuh jarak tertentu, kedua tanda tersebut menjadi tidak sama. Hal ini dikarenakan keliling kedua ban tersebut berbeda. Semakin besar ban, maka panjang keliling atau jarak tempuh ban tersebut menjadi lebih panjang. Akibatnya, putaran ban pacul yang keliling bannya lebih panjang menjadi lebih lambat berputarnya dibandingkan dengan ban cacing. Untuk kendaraan 6x4 yang tidak diaktifkan differential locknya, tidak akan menjadi masalah karena kedua gardan saling berputar bebas dan tidak terhubung satu sama lainnya. Lain halnya dengan kondisi differential locknya diaktifkan, kedua gardan terkunci dan putarannya dipaksa untuk menjadi sama. Terlihat sebelum kendaraan bergerak dan setelah bergerak pun kondisi tanda pada ban tetap dipertahankan sama. Bagaimana mungkin kondisi keliling ban yang berbeda tapi putarannya dipaksa sama? Hal ini tentu akan menjadi masalah. Yang pertama adalah salah satu ban akan terseret tergantung posisi mana yang lebih ringan bebannya. Posisi ban bagian tengah kah atau bagian belakang? Yang kedua adalah diferensial akan menjadi saling menahan satu sama lain dan fatalnya bisa membuat kerusakan pada diferensial ataupun gardan itu sendiri. Untuk lebih detailnya, mari kita saksikan video simulasi berikut ini.
Oke, tadi kita sudah sama-sama menyimak penjelasannya mengapa kita tidak boleh menggunakan profil ban yang berbeda pada kendaraan keempat, baik itu yang di as tengah maupun di as yang belakang. Jadi sudah pada paham semua ya harapannya, sehingga ketika suatu saat nanti melihat hal semacam itu atau mungkin bagi teman-teman sales, ada yang konsumennya menggunakan profil seperti itu, tolong diinformasikan saja karena efeknya bukan hanya dari ban yang bisa cepat habis, juga bisa dari kerusakan diferensial, itu fatalnya. Justru malah akan lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan diferensial cuma gara-gara sayang uang untuk mengganti profil ban. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di channel yang sama tentunya, Romsa aja, jangan lupa. Namun tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.